Tapi kalau dari sudut pandang lendernya kan nggak mau, dalam tanda kutip nggak mau tahu. Yang jelas uang kita nggak bisa nggak balik ke kita lagi. Betul. Apa istilahnya? Imbal hasilnya nggak ada nih gitu. Oke, karena ini kan konteksnya peer to peer. Karena kalau konteks peer to peer, misalkan kalau syariah berarti menggunakan akad murabahah tadi. Maka kan statusnya utang piutang. Ketika utang piutang itu maka ya harus dikembalikan. Maka yang di sini resikonya hanya sebatas keterlambatan gitu kan harusnya. Terlambat masih nggak apa-apa, tapi yang penting tetap dibayar gitu kan. Maka wajar mereka tidak tidak mentolerir ketika ada hal tersebut gitu. Ini berbeda kalau konteksnya modelnya menggunakan crowdfunding. Kalau menggunakan crowdfunding itu kan yang dijanjikan adalah imbal hasil dari project. Istilah kalau di crowdfunding imbal hasil. Ya seperti bagi hasilnya. Jadi kalau projectnya tidak perform, ada permasalahan yang itu memang bukan karena kesengajaan, nah maka otomatis wajar dong terjadi penurunan. Walaupun nanti pokoknya tetap harus dikembalikan gitu, tapi ketika masanya jatuh tempo pokoknya dikembalikan. Tapi ketika terjadi penurunan maka akan menurunkan juga imbal hasil yang didapat, dan itu kalau di crowdfunding harusnya sudah sadar akan adanya resiko itu gitu. si lendernya walaupun nanti tetap bisa ada metodenya untuk memanage ketika imbal hasil rendah, gimana caranya supaya tetap stabil. Itu kan ada seperti mungkin ditetapkan kayak ada batas, ada floor and batas atas batas bawahnya gitu. Jadi ketika terlalu untungnya tinggi, maka yang tinggi dari yang seharusnya ini disisihkan untuk membackup ketika terjadi rendah gitu, sehingga nanti imbal hasil cenderung sesuai dengan target gitu. Itu bisa dilakukan kalau menggunakan crowdfunding. Nah, sedangkan kalau di sini ketika menggunakan peer to peer lending, ya statusnya ada kepastian di situ, kepastian imbalan. Kalau di peer to peer lending itu jelas imbalannya hasilnya pasti. Karena kan imbalannya di sini berupa margin murabahah atau keuntungan jual beli. Oke. Margin murabahah itu dibayarkan oleh borrower kepada lender sebagai imbalan kan untuk lender. Tapi imbalan yang syariah compliance karena ada objeknya gitu. Beda halnya kalau peer to peer berbasis bunga, ya itu namanya bunga. Walaupun peer to peer berbasis bunga pun mereka tetap ada projectnya yang dilibatkan gitu. Sehingga makanya di awal 2018-19 saya tuh mengatakan gini, sebenarnya salah satu solusi keuangan syariah supaya produknya itu bisa sangat memenuhi syariah compliance secara maksimal, justru ini solusinya dengan adanya industri peer to peer maupun crowdfunding, adanya industri fintech ini gitu. Itu sebenarnya ini menjadi salah satu alternatif untuk kita bisa memaksimalkan tingkat syariah compliance-nya gitu. Karena aturan belum rigid, tapi mungkin itu juga akhirnya kita juga tidak bisa mengabaikan ada resiko-resiko yang mungkin terjadi gitu. Oke, saya nggak tahu hole-nya lubangnya di mana. Oke, tadi memang aturan belum rigid ya, padahal juga menyediakan peluang bisnis syariah bisa berkembang dari sisi ini. Misalnya kayak investor yang tadi tuh, yang dia siapa itu namanya, para pengelolanya itu kemudian didakwa terus kemudian ditangkap, sempat lari ke siapa, Adrian Gunadi namanya ke Qatar ya, terus kemudian ditangkap di sana. Itu sisi crime-nya di mana? Memungkinkan sisi crime-nya di mana itu? Oke, biasanya kalau sudah masuk pidana berarti ada aspek tata kelola yang dilanggar gitu kan. Kalau tadi kan kita berbicara pure bisnis modelnya seperti itu. Modelnya seperti itu ya. Kalau ada resiko, maka resikonya seperti itu yang harus mungkin harus disadari bersama, dan mungkin ke depan perlu ada mitigasi yang baik dalam memanage resiko itu. Tapi ketika berbicara itu sudah di internal ada
permasalahan di sisi tata kelola, maka sangat mungkin misalkan kalau kita merujuk ke kasus-kasus sebelumnya, bahkan sebelum era fintech pun, ini kan sudah banyak di mungkin lembaga-lembaga keuangan yang cenderung tidak seketat perbankan. Misalkan banyak koperasi, bahkan terakhir sempat harusnya lebih heboh, koperasi Langit Biru kalau nggak salah, mungkin 2-3 tahun yang lalu, itu angkanya triliunan. Oh, sampai triliun? Triliunan hilang, dibawa kabur oleh dibawa kabur atau mungkin hilang karena hilang pengurusnya kabur gitu. Itu hilang. Itu lebih besar dari ini. Dan itu sebenarnya ya karena kesalahan dari si pengelola. Misalkan dana tadi, karena dia menguasai dana tadi dalam waktu tertentu, itu sangat memungkinkan untuk digunakan untuk aktivitas yang lain. Istilahnya keluar dari bisnis utamanya. Harusnya kan bisnis utamanya dia kan mengelola ini. Tapi ketika ada dana yang tersedia, kayak nganggur ini, sayang ini. Bahkan ada peluang. Apalagi sekarang di era digital banyak sekali peluang-peluang yang muncul, apa dimasukkan, oh ini lagi ada tren misalkan saham, atau mungkin ke forex, atau mungkin ada juga ke binary option, atau mungkin ada juga masuk ke kripto. Coba misalkan, oh ini lagi ada tren menurun, wah ini ada kesempatan. Karena ada dana yang tersedia, ya sangat mungkin sekali banyak kasus menunjukkan itu gitu. Oke. Nah, sehingga itu bisa digunakan keluar dari model bisnisnya. Walaupun tujuannya sama, tujuannya adalah supaya uang ini menghasilkan keuntungan lebih banyak kan. Tapi diselewengkan ke tempat lain gitu ya, tidak ke kemana yang seharusnya. Kalau penyebabnya itu, maka itu kan terkait tata kelola, berarti ada kecurangan dalam pengelolaan, maka itu bisa dia bisa masuk dalam kategori itu masuk fraud, pidana, nanti bisa dipidana karena kan penyalahgunaan kan. Seperti itu. Penyalahgunaan ininya ya, misalnya kayak dalam konteks tadi itu peer to peer tadi itu, dana yang dari lender seharusnya segera bisa langsung ke borrower. Betul. Gitu misalnya, tapi diendapkan dulu di tengah gitu oleh investornya, atau sebaliknya ada imbal hasil yang seharusnya diserahkan kepada lender yang masih di sini dipakai dulu gitu misalnya. Dan biasanya sekali dua kali masih selamat. Kadang tinggal nunggu momentum tiba-tiba jatuhnya gitu. Makanya kadang kenanya di situ. Dan itu terjadi nggak hanya di fintech, ya di koperasi, di macam-macam. Banyak case-nya seperti itu. Iya. Mungkin kalau dirunut ini udah lama prakteknya gitu. Cuman kena besarnya itu yang tidak lagi mampu di backup itu ya pada waktu itu, sehingga akhirnya ya nggak bisa ini lagi. Awal-awal masih enak, nggak ketahuan, bisa ditutupi gitu. Tapi keenakan jadi jumlahnya sudah membesar gitu. Dan model seperti ini tidak mungkin terjadi di perbankan karena pengawasan yang ketat tadi. Kalau di perbankan model-modelnya harus agak lebih canggih gitu, lebih canggih gitu kan, baru bisa memunculkan penyelewengan seperti itu, misalkan ada kredit fiktif lah dan lain sebagainya gitu kan. Tapi karena secara kepemilikan kan nggak bisa untuk mengakses, nanti ada keterbatasan dari dia dianggap pihak terkait dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di non perbankan ini kan aturan-aturan dan pengawasan seperti ini masih belum ketat. Sehingga sangat mungkin sekali ada peluang seperti itu. Walaupun kalau di case yang terbaru ini kan belum clear apakah ada atau tidak faktor kelalaian atau kesengajaan dari sisi internal seperti itu. Kalau Mas Satria sendiri lihat yang kasusnya Dana Syariah Indonesia ini, lebih ke tadi itu persoalan yang sebenarnya awalnya adalah ini hubungan antara lender dan borrower karena situasi properti bisnisnya sempat lesu, terus kemudian ada keterlambatan pembayaran imbal hasil dari borrower ke lender, atau ada juga sebenarnya peluang mismanagement, misuse oleh lembaga penyedia jasa peer to peer-nya.
mungkin yang paling memungkinkan itu mismanajemennya seperti dia menjaga kinerja. Jadi menjaga citra kinerja dari platform supaya apa? Jadi ketika ada masalah-masalah tadi dicoba ditutupi. Ditutupi sementara. Supaya apa? Supaya kan project-project yang lain kan tetap harus ada project baru yang ditawarkan, dan ini sangat erat dengan persepsi. Jadi kalau ini muncul ada satu atau dua yang bermasalah, ya harusnya kan bagus kan. Oh, ini ada masalah gitu. Harusnya kan selesai di situ gitu. Tapi ketika ini muncul maka akan menghambat potensi pendanaan dari yang lain, yang baru-baru. Hipotesis saya mungkin seperti itu gitu. Nah, sehingga lama kelamaan kan kalau kita lihat polanya itu kan dari awal 2025 mulai ada satu dua yang terlambat gitu. Lama kelamaan makin banyak. Nah, berarti kan artinya memungkinkan ada pola seperti itu gitu. Untuk menjaga, karena memang lembaga keuangan memang harus menjaga citra gitu. Citra artinya sangat ini. Awal 1, 2, 3 bulan kira-kira nalangi dulu gitu lembaganya ya. Iya, seperti itu. Nalangi imbal hasil yang seharusnya diberikan oleh borrower kepada para lender supaya citranya terjaga dan harapannya dengan ada yang masuk yang baru. Ada project-project baru. Kan ini kan juga menghasilkan ada fee yang didapat. Nah, mungkin itu nanti harapannya akan tertutup oleh itu. Mismanajemennya mungkin di situ. Mungkin di situ gitu. Kalau yang niatnya baik kan, baik gitu untuk menjaga gitu supaya ini. Kita nggak berharap sampai pada tahap disalahgunakan atau apa. Mudah-mudahan tidak ke sana ya. Tapi kalau dari sudut ini lagi-lagi dari sudut pandang lendernya, kira-kira dia yang jelas kan dia bisa menuntut kepada borrowernya, itu kan karena yang peer to peer tadi itu. Hubungannya dia dengan penyedia jasanya, dengan Dana Syariah Indonesianya, kira-kira dia juga bisa dalam tanda kutip menuntut atau mencari perlindungan, permohonan atau bantuan lah gitu kepada Dana Syariah Indonesianya untuk bisa juga tanggung jawab dong untuk bisa mengembalikan lender imbal hasil kalau gitu. Berkaca ke case-nya Investri ya, Indian sumber pengembalian terakhirnya adalah dari si platformnya ini yang dilikuidasi. Tinggal platformnya punya aset atau tidak. Gitu ya. Dilikuidasi untuk menutupi kerugian yang dituntut tadi gitu. Oleh lendernya. Kalau case-nya Investri begitu, endingnya selain ditutup izinnya dan lain sebagainya ya dilikuidasi. Karena kalau Dana sekarang kan, Dana Syariah sekarang dia sudah tidak boleh berjalan gitu kan, baru sebatas itu. Dan terakhir katanya asetnya cuma di angka mungkin sekitar 2 atau 3 miliar seperti itu aset yang tersedia gitu. Bahkan katanya kantornya dijual atau bagaimana gitu kan. Nggak bisa karena nggak bisa. Nah itu yang jadi masalah. Itu jadi isu baru sih. Jadi perlu adanya, kan kalau kita di perbankan kalau ada kredit itu pun kreditnya kan juga diasuransikan. Ada asuransinya terkait kredit tadi, misalnya seperti ada asuransi terkait kebakaran, asuransi terkait ada asuransi jiwa dari borrowernya kan juga ada asuransi jiwanya, sehingga nanti ketika terjadi kendala maka bisa di backup oleh asuransi itu. Di perbankan aja masih menyiapkan itu gitu. Dan kalau tidak salah kalau di peer to peer itu sudah ada penawaran seperti itu, tapi sifatnya masih opsional. Asuransi tadi. Asuransi dari dananya tadi. Jadi masih opsional, bukan suatu kewajiban. Jadi ketika nanti terjadi kendala, maka sumber pengembaliannya salah satunya dari asuransi itu. Kalau itu diambil dari awal. Oke, ya kalau misalnya dalam konteks Investri yang sudah jelas ininya ya, status hukumnya begitu. Investri itu
segmennya banyak. Jadi tidak fokus seperti Nggak ke properti saja gitu. ke properti. Dia ada sampai invoice financing. Invoice financing itu seperti ya pendanaan jangka pendek. Kemudian ada juga bahkan terakhir Investory cenderung menjadi seperti agen penjualan surat berharga, penjualan obligasi, penjualan sukuk. Karena mereka sudah punya platform, sudah punya user. Ya seperti platform-platform investasi yang sekarang misalkan seperti platform saham, reksadana, itu kan juga bisa jualan obligasi seperti mobile banking, perbankan kan juga bisa jualan obligasi. Nah, maka dia juga salah satunya bahkan sampai melebarkan menjadi keagenan produk-produk keuangan seperti itu. Nah, itu juga yang seperti itu aja bisa bermasalah gitu, yang sudah sangat mendiversifikasi produknya, ada alternatif syariahnya juga. Artinya kalau ada satu bank, ada satu segmen lesu harusnya bisa ditutup oleh yang lain gitu. Iya, itu kan bagian dari keranjangnya ada banyak gitu. Nah, itu borrowernya jadi bebas dong karena semuanya sudah ditanggung oleh Investory untuk pengembalian dana ke para lendernya. Sepertinya tidak begitu sih. Harusnya gitu tetap ada kewajiban kepada Investory-nya ya. Investory-nya untuk mereka tetap punya kewajiban untuk mengembalikan, karena itu kan secara utang piutang kan utang piutang yang legal. Berarti secara perdata kan tetap ada kewajiban untuk ditagih seperti itu. Oke. Ya ini kalau tadi kan ciri misalnya dana syariah Indonesia ini kan ciri syariahnya satu di dalam syariah compliance transaksinya. Terus kemudian juga di situ ada Dewan Pengawas Syariah juga di situ. Ada, ya jelas karena ada dia DSN-nya gitu. Lembaga keuangan syariah. Jadi kalau di fintech itu ada fintech, kemudian ada fintech syariah itu punya asosiasinya sendiri. Biasanya semua yang lembaga keuangan syariah pasti ada dewan pengawasnya, pengawas syariah. Tapi biasanya DPS kan lebih fokus ke syariah compliance-nya. Di bagian itunya saja ya, di syariah compliance. Dan bagaimana, misalkan produk itu sebelum dirilis produknya harus syariah compliance secara model, kemudian penerapan menjalankan produknya memenuhi syariah compliance atau tidak. Biasanya kan DPS fokusnya di situ. Jadi sometimes ketika ada permasalahan keuangan, kinerja keuangan, mungkin agak terlalu berlebihan kalau sampai DPS-nya juga yang masuk ke situ, yang ikut dimintai pertanggungjawaban tentang itu gitu. Karena bisa jadi secara compliance sudah terpenuhi. Oke. Ya, let's say di syariah compliance itu kan di aspek legalnya, di aspek transaksinya dan macam-macamnya. Tapi di manajerial, di manajerial artinya compliance-nya itu tidak hanya secara fikih. Mungkin juga nggak, ini saya nggak tahu, spekulatif saja gitu. Dewan Pengawas Syariah itu juga dibekali dengan pengetahuan atau dibekali dengan sensitivitas keuangan agar kalau ada potensi-potensi tadi mismanagement, ada potensi misuse dana dan segala macam itu, dia bisa memberi advice agar jangan, ini mungkin secara syariah compliance tapi secara substansial ini bisa merugikan salah satu pihak ini. Betul. Kalau DPS secara umum misalkan di perbankan yang terkini mungkin kebanyakan sudah punya bekal keilmuan seperti itu sebenarnya. Tapi kan kalau dari sisi fungsinya, hal-hal yang sampai spesifik itu kan fungsinya mungkin lebih tepatnya di level komisaris ya. Tapi mungkin DPS ya bisa memberi insight, bisa gitu. Tapi kalau level yang sampai mengatur kebijakan mungkin lebih cocok pada level komisaris, sehingga kan antara DPS itu bukan komisaris gitu. Mungkin ke depan mungkin kalau ada komisaris itu bahkan mungkin ada juga banyak yang mulai mengkaji bagaimana penerapan DPS sebenarnya. Ada yang sampai membuat DPS itu harus sampai ke level yang paling bawah. Itu ada perpanjangan tangan dari DPS atau seperti syariah compliant officer. Itu sudah mulai banyak yang mengkaji untuk diterapkan di perbankan. Sehingga DPS itu nggak hanya
1 2 orang mengawasi seluruh Indonesia. Tapi sampai ada perpanjangan tangannya. Itu sudah banyak juga yang mengkaji. Atau mungkin menarik gitu. DPS-nya dinaikkan di level komisaris itu kan juga ada yang satu mungkin fokus kemana. Mungkin harusnya ada juga komisaris yang karena diakui atau tidak, syariah compliance itu akan mempengaruhi kinerja. Karena akad-akad ini itu berjalan efektif kalau syariah compliance kan. Nah, ketika akad-akad ini ada hal yang tidak syariah compliant yang terjadi, maka otomatis kinerjanya akan terpengaruh harusnya. Sehingga harusnya levelnya bukan hanya pada level normatif fikihnya saja yang diawasi. Makanya kemudian ada pertanyaan di masyarakat umum ya. Ini nama syariah dipakai, Dewan Pengawas Syariah dipakai ini memang dijalankan secara substansial atau ini bagian dari branding dan marketing saja kan gitu. Betul. Kan kalau kita lihat dari sisi pasti produknya merujuk ke fatwa DSN. Karena apalagi dan itu DPS juga mandatori sepertinya harus ada gitu kan. Ya sebenarnya kalau dari sisi kita lihat secara objektif, ya itu sudah memenuhi sebenarnya untuk dikatakan sebagai lembaga keuangan syariah. Karena ketika terjadi masalah sebenarnya nggak hanya lembaga keuangan syariah yang bermasalah, lembaga keuangan yang konvensional pun juga banyak yang bermasalah. Gitu. Karena tata kelola tadi kan menjadi faktornya banyak gitu, nggak hanya aspek syariah compliance-nya. Jadi ketika ada masalah jangan langsung yang diserang syariahnya. Bahkan saya melihat beberapa podcast itu sangat tendensius dengan penggunaan kata-kata syariah. Seolah-olah ini dianggap lebih kejam daripada mungkin kasus-kasus pendahulunya gitu, karena yang pendahulunya mungkin angkanya lebih gede tapi nggak ada kata syariahnya. Karena ekspektasi beban moral syariahnya besar gitu ya. Makanya ini mungkin perlu dibuat clear sih. Ya balik lagi karena penting juga yang tadi yang kompetensi syariah compliant itu bukan sesuatu yang terpisah harusnya dengan kemampuan tata kelola. Itu harus ngeblend gitu. Menarik itu untuk dikaji lebih lanjut apa itu namanya. Pengembangan let's say tadi Dewan Pengawas Syariahnya itu bisa di blend ke komisaris sehingga punya kewenangan yang agak mungkin lebih ya daripada ngasih kursi komisaris independen karena dia jadi tim sukses gitu. Artinya dia yang memang punya kompetensi di sisi kesyariahan, syariah compliance-nya juga paling tidak juga tahu dunia keuangannya di sisi situ, tapi juga bukan di sisi transaksinya tapi secara manajemen officer-nya tadi itu ke bawah gitu, sehingga koheren ini penerapan compliance syariahnya tidak hanya di kulitnya saja tapi juga di dalam pengelolaannya juga bisa masuk gitu Mas Satrio. Karena itu saya juga pernah melihat langsung ada case study mungkin di lembaga keuangan, sifatnya lembaga keuangan syariah. DPS-nya kurang ahli di bidang fikih. Tapi lembaga keuangan syariahnya tetap akhirnya kena permasalahan likuiditas. Karena itu tadi gapnya di mana? Ya likuiditas, dia bermain di sektor-sektor yang tidak liquid dan terlalu berlebihan. Ya sebenarnya case-nya kurang lebih polanya nggak jauh beda dengan case yang sekarang ini gitu. Sehingga ya kita nggak bisa menyalahkan DPS-nya juga gitu. Karena DPS-nya ya sudah menjaga secara fikih sudah benar, tapi secara tata kelolanya itu mungkin akan nggak terjadi kalau DPS-nya juga punya early warning. Oh ini kayaknya
akan ada masalah yang tidak baik deh kalau seperti itu. Ini ada terlalu spekulatif, ada horor di situ. Misalnya kan bisa bilang begitu dia. Makanya juga berkembang studi di beberapa tempat itu bukan hanya halal di akad, tapi juga halal eksekutif. Halal eksekutif itu dalam pengertian itu tadi, dalam pengelolaannya itu kan. Itu seperti di Malaysia, Malaysia itu kan itu berkembang itu. Makanya peluang kajian sebenarnya justru dengan adanya ini menunjukkan peluang kajian ekonomi syariah itu juga menjadi sangat penting dan kebutuhannya sangat tinggi. Ya karena mungkin dari sisi masyarakat banyak yang secara literasi syariah, mungkin literasi keuangan syariah belum ideal. Kemudian juga dari sisi tata kelola di lembaga-lembaga keuangan tadi itu kan akademisi atau mungkin sarjana yang paham ekonomi syariah, paham keuangan syariah itu juga menjadi sangat penting. Yang mana bukan hanya paham syariahnya saja, tapi juga ngeblend tadi between economic, finance and syariah compliance-nya itu bukan satu yang dikotak-kotakan, tapi ini menjadi satu yang ngeblend, satu kesatuan. Nah, harapannya sekarang itu kan sudah banyak sekali prodi-prodi ekonomi syariah bermunculan. Ya harapannya menghasilkan sarjana yang seperti itu. Oke. Kayak gitu ya. Kalau selama ini kan let's say di prodi ekonomi syariah itu kan banyak yang bermula dari prodi muamalah, aspek syariah compliance-nya saja gitu. Kalau ekonomi pure ekonomi tapi nggak ada muamalahnya. Kalau ini bisa ngeblend kan itu tadi, bukan hanya syariah compliance dari sisi fikihnya saja, tapi juga bisa menjaga dari sisi pengelolaan, dari sisi keuangan dan macam-macamnya gitu Mas Satria. Dan akhirnya ini bisa mensupport inovasi-inovasi yang muncul baru. Itu menjadi lebih sesuai dengan tujuan dari inovasinya tadi. Jangan sampai saya kadang mengistilahkan fintech itu sedang pada masa jangan-jangan mereka menghadapi early end. Jadi sunset terlalu awal gitu. Karena dulu kan banyak yang menghipotesakan fintech ini akan menggantikan banking. Sekarang buktinya banking justru yang sangat fintech sekali. Berarti banking yang beradaptasi kan. Dia mengadaptasi, mengadopsi perkembangan fintech. Apa yang ada di fintech dia punya sekarang, banking punya gitu. Dia punya fleksibilitas untuk itu ya, mengadopsi. Mau buka rekening sekarang kan tinggal pakai HP gitu kan. Itu kan juga model-model awal yang hanya ada di fintech awalnya. Sekarang banking menerapkan itu. Nah, sehingga jangan sampai fintech ini ya terjadi early end tadi dengan banyaknya muncul banyak masalah seperti ini. Ini baru di Indonesia, kita belum melihat di mungkin di konteks global. Sepertinya mungkin polanya cenderung sama gitu. Oke, sekarang Mas Ria, mungkin agak kita sudah banyak ngobrol dan tercerahkan oleh Mas Satria tentang dunia keuangan dan perbankan, dunia fintech ini. Bagi orang yang awam lah seperti saya ini, menghadapi atau menyikapi perkembangan fintech, perkembangan perbankan, termasuk di dalamnya yang menggunakan nama syariah seperti Dana Syariah Indonesia. Pengetahuan literasi apa yang harus saya bangun gitu agar tidak terjebak pada entah pada fraud kah, pada resiko-resiko seperti yang terjadi pada Dana Syariah Indonesia ini, atau Investri di zaman yang kemarin, atau juga di investasi lain yang beresiko, yang bodong atau yang apa, agar saya memang investasi saya itu bermakna, menghasilkan, tidak terjebak pada hal-hal yang seperti itu. Itu apa kira-kira yang perlu saya bangun itu? Sebenarnya sebelum normatif seperti literasi, knowledge dan lain sebagainya, sebenarnya yang paling basic itu adalah value di dalam diri kita sendiri yang memang yang harus dijaga. Bagaimana kita memanage
hawa nafsu tadi, bagaimana kita tidak greedy. Kan orang dalam berinvestasi itu cenderung greedy gitu kan. Ada yang janji keuntungan tinggi keuntungannya gitu. Itu mengabaikan logika kadang kan. Too good to be true sometimes. Itu nggak perlu zaman fintech, itu dari zaman dulu juga udah seperti itu karakter dasar manusianya gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu, hal-hal yang filosofis yang fundamental tadi itu di manage, itu sebenarnya itu akan sangat signifikan menyelesaikan banyak permasalahan. Misalkan event, misalkan kita melihat kayak tadi itu ada case-nya di Dana Syariah itu seluruh dana pensiunnya itu ditaruh all in di situ. Padahal kan kalau kita bisa mengelola gitu kan, harusnya kan kita sadar resiko itu pasti ya selalu ada gitu kan. Harusnya nggak mungkin dong semuanya ditaruh di satu tempat gitu. Maka mungkin kan harus ada diversifikasi yang dilakukan, sehingga ketika ada satu resiko maka mungkin bisa ada aspek-aspek yang lain. Kan itu kan pendekatan itu bisa dilakukan kalau kita mendekatinya secara logis, tidak sebatas pokoknya kita taruh semua di yang menawarkan keuntungan yang paling banyak gitu. Kan tetap perlu ada yang ditaruh di yang aman, misalkan ditaruh di deposito atau mungkin ditaruh di sukuk, obligasi syariah. Walaupun mungkin kan retanya lebih rendah tapi cenderung aman, stabil. Karena perlu ada jaring pengamannya. Karena kan semua teori investasi kan bilang gitu. Teori investasi itu harus ada semacam safety instrumen itu menjadi sesuatu yang mutlak untuk dimunculkan gitu. Apa safety instrumen, apakah dengan obligasi, apakah dengan emas. Jadi tidak semuanya harus ditaruh di satu sektor, dan peer to peer ini kan menjadi salah satu penawaran baru untuk berinvestasi. Kan. Dan di situ juga disebutkan kalau nggak salah, ini bisnis ini penuh resiko atau banyak resikonya kalau nggak salah, saya lihat di websitenya itu kayak iklan rokok gitu ya. Kayak iklan rokok gitu. Kan itu basic banget ya sebenarnya, ya gimana merasa cukup gitu kan. Oke, jadi back to value ya, foundational value gitu. Kan saya beberapa kali mungkin diskusi tentang literasi keuangan, mengelola keuangan. Kalau hal teknis tuh semuanya bisa dipelajari, misalkan cara ngalokasikan berapa persen, begini-begini semuanya bisa dipelajari. Tapi yang sulit memang di di dirinya mengendalikan hawa nafsunya itu. Oke. Makanya sebenarnya itu pernah saya sampaikan ketika di UMY ya, waktu itu sempat diwawancara. Harusnya literasi keuangan itu berangkat bukan di forum-forum training saja, tapi mulai berangkat di sisi pengajian di masjid-masjid itu, karena di masjid-masjid kan biasanya menggugah jiwa gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini ya dari sisi jiwanya itu harus mulai diinikan oleh para ulama di masjid-masjid, sehingga satu lagi yang dampak digitalisasi tadi kan, selain muncul inovasi-inovasi kan muncul juga inovasi yang tidak baik. Seperti muncul ada pinjol ilegal, kemudian muncul istilahnya, kalau saya coba cari ganti istilah waktu itu, karena kalau menggunakan kata ini biasanya di ban, yaitu di sosmed itu ya. Di sosmed, yaitu istilahnya adalah permainan berbasis digital beresiko keuangan. Permainan berbasis digital beresiko keuangan. Beresiko keuangan, penghalusan lah ya. Iya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan istilah yang temannya pinjol kan, judul gitu. Nah itu kalau kita nulis, kalau kita sering dianggap mengangkat isu sensitif katanya. Saya menemukan istilah itu. Jadi saya nanya ke AI, ini apa ya, ganti istilah ini yang benar, tapi secara definisi sama gitu. Kita benar, permainan
berbasis digital, beresiko keuangan. Karena kalau dia cuma permain digital seperti game aja kan, ya nggak masalah kalau nggak beresiko keuangan. Tapi banyak game yang simple pun ada resiko keuangannya, ada hal yang dipertaruhkan kan, itu masuk definisi itu sebenarnya. Jadi nggak hanya langsung yang benar-benar perjudian seperti itu kan. Itu masuk inovasi digital sebenarnya ya. Itu inovasi sebenarnya. Makanya kan yang markasnya di Kamboja gitu. Target marketnya orang Indonesia. Yang operatornya di sana juga orang Indonesia. Ini kan nggak mungkin terjadi kalau tidak di era teknologi informasi. Kalau zaman dulu kan agen-agennya keliling tuh, apa yang kupon-kupon seperti itu gitu kan. Kalau sekarang lintas negara bisa terjadi. Ya gitu ya, jadi memang yang harus diselesaikan itu pribadinya ya, jiwanya tadi itu ya. Iya sih. Perangkat, model, tools, means-nya bisa macam-macam gitu. Betul. Apalagi dalam konteks investasi ada resiko, ada return, itu ada resiko. Jadi gimana caranya memanage supaya mendapatkan return semaksimal mungkin dengan resiko yang terkendali. Yang terkendali, bukan seminimal mungkin juga. Hampir nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kalau maksimal, resikonya minimal. Too good to be true kalau begitu ya. Tapi kalau terkendali kan masih bisa. Oke, kita Mas Satria ya. Makasih banyak pencerahan-pencerahannya di dunia ekonomi. Lama kita nggak ngobrol tentang ini, dan insya Allah kita masih banyak waktu untuk bincang-bincang lagi tentang. Sebenarnya ada satu itu waktu itu saya menemukan ada inovasi. Ini takutnya mengarah ke sana juga resikonya. Ada bank digital. Bank digital itu bedanya dengan bank biasa. Kalau bank biasa itu dia ada bank pendiriannya, ada bank fisiknya. Kalau bank digital dari awal itu tidak ada, dia pure digital. Kayak Jago itu ya. Jago dan lain-lainnya. Ini ada yang berinovasi, banknya syariah. Dia menginovasikan produk deposito properti kalau nggak salah. Gimana tuh? Jadi modelnya semacam deposito tapi untuk apa ya? Ada kaitannya lah dengan dana depositonya ini digunakan oleh bank itu untuk mendanai properti. Sehingga kan ada imbal hasilnya dan imbal hasilnya bisa besar. Nah, dan dalam konteks LPS celahnya itu kan kalau dia bagi hasil itu kan boleh agak tinggi, itu nggak ada batasannya karena bukan bunga. Dan bukan bunga kan yang dibatasi bunga gitu. Mudharabah berarti bagi hasil itu atau? Iya, mudharabah. Tapi dikaitkan dengan project property. Awalnya saya melihat ini inovasi bagus sekali. Kita berdeposito nggak hanya berbicara keuangan, tapi deposito kita itu langsung dikaitkan dengan sektor realnya. Nah, tapi dengan kasus fokus ke properti dalam kasus dana syariah ini, mungkin ini jadi early warning juga. Jangan sampai si bank digital ini, saya lupa namanya kan, ini karena bank baru, itu produknya akhirnya mengarah ke situ, gitu. Menghadapi resiko yang sama. Gitu. Resiko karena di properti, sedangkan fluktuasi di dunia properti itu bisa naik dan turun. Gitu. Lesu di situ. Jangan-jangan imbal hasilnya juga nggak bisa nutup. Tapi mungkin ini masih amannya karena dia deposito. Ininya deposito ya. Masih ada keterlibatan LPS di situ. Institusinya namanya perbankan ya. Dia perbankan. Tapi digital. Bank digital, produknya dikait depositonya, imbal hasil depositonya. Mungkin kalau dalam akad itu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah. Jadi mudharabah yang peruntukan dananya ini sudah dikunci untuk spesifik hal tertentu yang sudah mereka buat gitu. Oke. Dari sisi bagus, tapi di lain sisi takutnya ada resiko itu juga. Topik menarik untuk kita obrolkan di sesi berikutnya tentang bank digital gitu ya. Boleh. Bank digital konvensional maupun syariah yang tadi itu masih
bank sangat dini gitu. Jadi bank digital dan bank mainstream lah. Dan ibaratnya. mainstream gitu ya. Kalau ini tadi kan kita ngomong bank konvensional, bank Syariah. plus kemudian peer to peer sama crowdfunding gitu. Oke, makasih Mas Satria. Siap. Terima Insyaallah kasih. bermanfaat, dan ya tentu saja kita sebagai pemirsa secara umum, terutama saya yang awam tentang dunia keuangan, pertama pondasinya memang jiwa, pengendalian diri, mana investasi yang beresiko, mana yang menjanjikan return tapi resikonya terkendali. Kalau tadi istilah Mas Satria itu perlu dijaga. Jangan gampang tergiur oleh ini siapa BA-nya. FOMO lah ibaratnya. FOMO lah. Mentang-mentang dipromosikan oleh Alisa Subhandono sama Dude Herlino, terus kemudian masuk gitu. Nggak bisa seperti itu. Dilihat betul gitu. Apa itu namanya? Kendali-kendali atas resikonya, hitung-hitungannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.